informasi akan mengajukan kebutuhan kita laporan kasih tadi ya Pak Bakti ya. Halo Sobat Ekspor, jumpa lagi kita dalam acara obrolan ekspor. Saya Titis Nugraharti, hari ini ditemani oleh seorang narasumber kita yaitu Bapak Pekik Wanendia dari Nusa Fresh ya Pak Pekik ya. Iya betul Ibu. Ya, selamat datang Pak Pekik. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Pekik ya. Alhamdulillah Ibu, semangat Bu. Semangat ya. Semangat demi UMKM ya Pak Pekik ya. Siap. Iya. Ya Sobat Ekspor, hari ini kita ada obrolan yang menarik ini ya dengan Pak Pekik ya, yaitu tema kita adalah scale up your business ya Pak Pekik ya. Iya betul Ibu. Oke, mungkin tidak perlu berpanjang-panjang lagi ya Pak Pekik ya. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan scale up your business itu Pak Ya. Pekik. Sebenarnya kalau ngomongin scale up your business itu pada kesempatan kali ini kita lebih spesifik ngomongin soal export readiness Bu. Kesiapan ekspor. Oke. Artinya kita ngomongin bagaimana sih sebuah UMKM atau bahkan yang belum pernah menjalani bisnis ini, mereka mempersiapkan bisnisnya. Atau yang ibaratnya mereka yang sudah pernah bisnis, ngomongin pasarnya adalah pasar market lokal, domestik, mereka ingin scale up sampai dengan pasar global. Nah, untuk sampai bisa mendapatkan pasar market global, pasti mereka butuh persiapan, preparasi Bu. Nah, inilah yang akan coba kita kupas tuntas pada kesempatan kali ini. Okay. Tapi tidak sekedar ingin mencoba sharing aja ya Bu, pengalaman kami berkaitan dengan dunia ekspor, karena kami juga berangkat dari small medium enterprise, yang mana kami mulai dari awal dari mempersiapkan produk, mempersiapkan bisnisnya seperti apa, sehingga nanti kami juga bisa ekspor seperti sekarang ini. Kira-kira kurang lebih yang akan kita kupas itu sejauh itu Bu. Oke. Ya, ini menarik sekali nih ya Pak Pekik ya. Jadi ini akan memberikan semacam wawasan juga kepada UMKM, sobat Betul. ekspor dimanapun berada. Ya, jadi ini scale up your business ini intinya adalah untuk bagaimana UMKM itu bisa meningkatkan kapasitas dirinya ya Pak Pekik ya. Sebenarnya nggak cuma sekedar kapasitas diri pribadinya saja Bu, sebagai owner ataupun pemilik sebuah bisnisnya, melainkan juga bagaimana men-scale up tim, mulai dari mindset-nya, mulai dari knowledge-nya, mulai dari produk-produknya, sampai dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan ekspor itu sendiri. Karena sekali lagi kita ngomongin ekspor itu bukan ngomongin sekedar produk-produk ataupun kita jualan produk secara domestik dalam lingkup pasar-pasar yang lokal, tapi kita juga memasarkan produk kita sampai dengan luar negeri. Maka persiapan-persiapannya pun tidak hanya bisa dilakukan personal si ownernya saja, melainkan timnya, perusahaannya, produk-produknya, tempat kerjanya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan si bisnis dari small medium enterprise itu sendiri itu Bu. Oh begitu ya. Wah ini panjang lebar nih ya Pak Pekik ya. Ya lumayan Bu, kalaupun kita mau ngobrolin sebenarnya kita ada training Bu. Oh gitu ya, iya betul. Analisa ini kan di PPEJP, iya, tapi iya. dengan ya paling tidak kita sih sebenarnya lebih sharing pengalaman dan knowledge yang kita miliki saja di kesempatan kali ini Bu. Iya, kalau betul. pengen lebih panjang dan lebar, kayaknya Ibu yang lebih paham ini di pelatihan-pelatihan PPEJP. Gitu. Betul sekali. Memang sobat ekspor bagi yang memang belum mengetahui bahwa PPEJP ini memberikan pelatihan untuk ekspor. Jadi sobat ekspor yang memang tertarik untuk melakukan ekspor bisa kontak kepada PPEJP dan juga nanti kami akan memberikan pelatihan-pelatihan atau training-training yang terkait dengan ekspor. Nah, mungkin gini ya Pak Pekik ya, kalau tadi disebutkan scale up your business itu adalah juga artinya meningkatkan kapasitas ya tadi disebutkan tidak hanya kapasitas diri tapi juga perusahaan. Nah ini penjelasannya mungkin Pak Pekik bisa memberikan semacam contoh gitu ya Pak Pekik, seperti apa itu? Oke, saya mulai dulu Bu. Kalau kita mau mempersiapkan
bisnis ekspor, itu kita berawal dari internalnya, Bu. Kalau market itu kan ngomongin eksternalnya, faktor-faktor yang di luar dari bisnis kita sendiri, lingkungan bisnis kita sendiri, ataupun perusahaan kita. Tapi yang coba kita ulas pada kesempatan kali ini, lagi-lagi kita ngomongin ke internalnya terlebih dahulu, Bu. Jadi, kalau kita ngomongin internal, itu ada dua sisi. Yang pertama personal, perorangannya, manpower-nya. Yang kedua adalah dari sisi company-nya atau perusahaannya. Kalau ngomongin soal personalnya, maka yang pertama kali harus di set up adalah mindset. Harus dirubah. Karena jualan ekspor itu bukan hanya sekedar jualan produknya saja sebenarnya, melainkan kita menjual value dari bisnis itu sendiri. Nah, ini yang seringkali teman-teman mungkin sebagai UMKM, small medium enterprise itu mungkin sedikit kelewat, Bu. Karena sekali lagi menjual produk itu sama sekali berbeda dengan sebuah menjual value dari bisnis itu sendiri. Maka yang pertama kali harus ditetapkan adalah membuat sebuah value proposition. Jadi kalau misalkan strategi marketing, maka setiap produk, setiap bisnis mereka punya unique selling proposition, unique value proposition. Nah, kita harus tetapkan terlebih dahulu. Apa sih yang menjadikan produk kita itu menarik untuk kita pasarkan, kita marketize gitu, ke luar negeri gitu ya. Apakah produk kita punya keunikan tertentu sehingga dengan angle itu orang itu mau purchasing produk kita, mau berbisnis dengan kita. Ini yang pertama kali harus di set up, dulu. Bukan kemana-mana dulu, tapi men-set up ini dulu. Soal mindset. Dan lagi-lagi bukan hanya sekedar mindset ownernya, pemiliknya atau CEO-nya, melainkan teamwork-nya. Keseluruhan mindset dari teamwork ini harus di set up secara benar. Kurang lebihnya dari itu dulu, Bu, yang harus kita setting. Oke, Pak Pekik. Nah, tadi Sobat Ekspor ya, disebutkan bahwa mindset itu penting ya. Artinya apa? UMKM itu harus paham ya, harus sadar bahwa untuk berkompetisi atau meningkatkan dari kapasitas dari UMKM itu memang perlu tahapan ya Pak Pekik ya, perlu proses gitu ya Pak Pekik ya. Tidak instan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Karena sesuatunya dengan menggunakan step-step ini kita akan menetapkan diri kita punya bisnis yang sustain. Kalau kita mungkin bahasanya kita kejar aja yang paling mudah terlebih dahulu, atau kita persiapannya kurang matang dan sebagainya, barangkali bisnis kita pasti akan punya boleh dikatakan seusia umur jagung saja begitu. Melainkan berbeda halnya dengan orang-orang ataupun bisnis yang memang dia set up goal dari awal. Kalau saya lanjutkan di poin yang kedua, Bu, selain dari personalnya, kita juga harus merevitalisasi dari sisi production-nya juga. Baik dari kualitasnya, baik dari kuantitasnya, sampai dengan sustainability ataupun kontinuitasnya. Karena ngomongin pasar global itu tidak melulu pasar yang sifatnya mungkin one shot, Bu. Hit and run. Enggak. Tapi memang pasar yang menuntut sustainability. Bisnis ini pengen langgeng sampai kapan sih gitu. Nah, mereka juga harus set up itu dari sisi production-nya. Setelah men-set up dari mindset, setelah membangun tim yang boleh dikatakan dream team gitu, super timnya itu sudah terbentuk, maka next stage-nya adalah memperbaiki, merevitalisasi internal mereka dari sisi company-nya. Jadi dua step ini yang awal mereka harus kerjakan terlebih dahulu sebelum ngomongin analisa marketnya, bagaimana mereka menentukan strategi entry marketnya, masih panjang. Masih ada persiapan di internal yang harus kuatkan terlebih dahulu, Bu. Oke. Nah, ini tadi terkait dengan menguatkan internal gitu ya, Pak Pekik ya. Apa yang mesti dilakukan oleh UMKM ini ya, khususnya juga ownernya ya. Jadi apakah sebatas mereka mengikuti training, kemudian mereka istilahnya itu langsung, tentu saja kan langsung harus menerapkan gitu ya, menerapkan ilmunya, wawasan yang sudah didapat dari training itu, kemudian diterapkan di perusahaannya, ataukah memang
ada semacam improvisasi tersendiri gitu Pak Pekik ya? Ya, memang kalau di dunia sekarang ini memang lumayan agile ya Bu ya. Kita dituntut agile, kita dituntut adaptatif, kita dituntut cepat menentukan sikap, menentukan tindakan, menentukan strategi, sehingga sekali lagi kembali kepada statement saya, bisnis kita bisa sustain gitu. Apalagi kita baru mulai mau akan bangkit lagi nih ya Bu, pasca pandemi ya. Tentunya banyak UMKM yang juga terpukul, bahkan sebagian diantaranya barangkali banyak yang tumbang ataupun mungkin terimbas yang berkelanjutan gitu ya, kayak apa namanya dampak sistemik gitu ya. Karena sekali lagi kalau boleh dikatakan bisnis yang bisa sustain itu ditentukan oleh owner dengan mental yang baja atau fighter mindset. Jadi mereka bukan punya mindset sebagai fighter, petarung, yang mana mereka struggle-nya juga cukup kuat, tapi daya tahannya juga cukup harus kuat. Gitu. Terlebih ya kondisinya, apalagi teman-teman ketika mau terjun ke dunia internasional, kita nggak ngomongin soal jualan hanya di lokalnya saja Bu, melainkan kita jualan secara global, which mean pelaku bisnisnya pun tidak hanya dari mereka-mereka yang ada di sekitar kita, di lokal market atau domestic market, melainkan mereka yang juga terjun di dunia internasional. Dengan mungkin produk yang mirip, ataupun target market yang juga mungkin hampir sama. Artinya kompetisi pun semakin keras, Bu. Semakin fighting-nya semakin luar biasa gitu. Nah, kita juga harus punya yang saya sampaikan, unique selling proposition Bu terhadap produk ini. Kenapa sih orang harus purchase produk kita? Kenapa sih buyer harus beli barang dari kita? Gitu? Apa yang membuat mereka tertarik? Uniknya apa sih? Nah, kita harus jualan produk yang unik, tidak hanya unik produknya saja, melainkan dari after sales service-nya, sampai layanan-layanan bisnis kita, sampai dengan kita punya business value atau attitude terhadap partner kita yang ada di luar negeri. Oke. Ya, wah ini benar-benar dalam sekali nih Pak Pekik ini penjelasannya ya. Tadi ngomong-ngomong nih Pak Pekik soal globalisasi tadi ya Pak Pekik ya. Mungkin ada nggak tips atau trik gitu ya dalam UMKM itu menghadapi globalisasi? Kan ini tadi disebutkan juga ada kompetitor, kompetisinya jadi semakin tinggi, kemudian nanti si produknya tadi juga harus unik tadi ya, semacam itu ya Pak Pekik. Nah, ini bagaimana juga meningkatkan atau pemahaman atau mungkin bisa nanti UMKM itu mengembangkan produknya ya, mungkin yang istilahnya produknya saat ini punya satu gitu, kemudian mungkin dari satu ini mungkin bisa di breakdown menjadi beberapa turunan bermacam-macam produk gitu ya, produk-produk baru gitu ya Pak Pekik. Nah, itu kan itu juga semacam itu tadi ya, added value tadi ya, nilai tambah dari UMKM itu sendiri untuk bisa globalisasi itu tadi ya Pak Pekik ya. Ya. Kalaupun kalau boleh saya sarankan, ini dari pengalaman juga Ibu. Kalau kita mau terjun di dunia bisnis ekspor, maka kita harus melihat seperti kita sedang race Bu. Kita sedang melakukan perlombaan gitu ya. Maka yang kita harus tetapkan terlebih dahulu adalah set up your goals. Start when, kapan kita mulainya, kita men-set up goal. Mulai ketika akan terjun dari bisnis ini sendiri. Start from the finish line. Kita harus tentukan target kita mulai dari finish line-nya itu, bukan dari start line-nya. Karena itulah yang menjadi goals kita. Baru nanti kita akan tarik lurus ke belakang. Apakah kita harus menentukan langkah yang cepat untuk bisa grabbing market, ataukah kita perlu menata strategi yang mungkin nggak terlalu cepat, tapi kita bisa sustain, kita bisa kuat, kita bisa bertahan di dalam perlombaan ini, kita atur endurance-nya, ataupun kita atur speed-nya, dan sebagainya. Jadi, saya membuat sebuah analogi seperti kita sedang melakukan perlombaan, Bu. Entah itu yang nomor 100 meter, ataupun maraton, dan sebagainya. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu, Bu. Ini pengalaman kami saja gitu. Iya. Jadi speed-nya tuh ya perlu peningkatan speed juga ya Pak Pekik ya. Endurance-nya, dan kita juga lihat nih kira-kira
si kompetitor ini kita kayak apa gitu. Tapi kita nggak akan bahas lebih banyak ngomongin soal kompetitor ataupun threat ya Bu ya, karena kita mungkin lebih ngomongin ke internalnya kita terlebih dahulu gitu. Oke. Ya, nah ini ada lagi mungkin ya Pak Pekik ya. Jadi kalau kita melihat UMKM ya, pertumbuhan UMKM di Indonesia nih ya Pak Pekik ya, tentunya kan ada skala atau level-level tertentu ya Pak Pekik ya dari UMKM itu sendiri. Nah ini kaitannya juga scale up your business itu adalah UMKM itu bisa meningkatkan atau menaikkan, mengincrease kelas mereka gitu ya. Nah ini Pak Pekik, kalau permasalahannya adalah UMKM itu masih skalanya kecil, mikro ini, bagaimana mereka mengincrease itu? Oh iya Bu, kalaupun mikro sebenarnya seperti fasilitas negara ini kan sekarang sudah membolehkan Bu. Artinya ekspor perorangan pun boleh. Which mean kalaupun kita boleh dikatakan Ibu tadi mention bahwa skalanya masih mikro banget, perorangan banget, masih single fighter Bu. Apalagi UMKM kita itu banyak yang mungkin ya ownernya, ya marketingnya, ya productionnya, ya dia sendiri gitu ya. Ya boleh dikatakan CEO ya Bu, Chief Everything Officer gitu. Ini masih Indonesia banget gitu sih. Ya kita harus melihat segala sesuatunya in frame sesuai dengan kapasitasnya kita. Jadi kita tidak perlu menargetkan market yang mungkin terlalu besar bagi kita ketika kapasitas kita belum memadai. Jadi sekali lagi kalau kita masih bisa main ekspor itu skalanya adalah skala retail, skalanya skala kecil dan sebagainya, itu kita bisa lakukan. Bukan berarti harus menunggu perusahaan kita menjadi multinasional ataupun perusahaan kita menjadi raksasa terlebih dahulu baru bisa ekspor. Enggak. Bahkan perorangan pun sekarang sudah boleh melakukan kegiatan ekspor. Jadi sekali lagi ini menjadi salah satu fasilitas dari negara juga, kemudahan dari negara kita. Perorangan pun sudah bisa melakukan kegiatan ekspor. Walaupun mungkin boleh dikatakan ekspornya skalanya retail atau ekspornya skalanya trader gitu, karena tidak punya produk sendiri dan sebagainya. Ini sudah sangat lazim juga di dunia bisnis. Gitu. Oke ya. Jadi jangan berkecil hati gitu ya Pak Pekik ya. Betul. Tetap jadi semangat tetap aja Bu. Fight ya, tetap semangat terus ya, jalan mental terus fighter itu tadi Bu yang harus ditetapkan. Betul sekali Pak Pekik. Jadi scale up your business itu tapinya juga tentunya ada target ya Pak Pekik ya. Nah ini kan penting juga UMKM ini untuk apa ya? Untuk melakukan atau kita juga mengedukasi juga ya UMKM ini bagaimana sih mereka itu menjalankan bisnis mereka juga sesuai target gitu Pak Pekik. Ya, betul. Tentunya begini Bu, yang namanya UMKM biasanya memang mereka knowledge-nya masih cukup terbatas. Bukan kita meng-underestimate-kan small medium enterprise kita, tapi memang kapasitas knowledge mereka yang perlu di-increase. Artinya ada kesempatan untuk mereka belajar lebih banyak. Mungkin bisa melakukan ya eksperimentasi juga gitu. Karena kan proses belajar kita tidak hanya sekedar menerima informasi kemudian mengolah, tapi juga kita harus mempraktekannya di dunia bisnis itu sendiri gitu. Kebanyakan kita ya mohon maaf banyak belajar tapi prakteknya kurang. Banyak kita mendapatkan informasi sampai overload gitu sampai bingung Bu UMKM kita itu, aduh ini mulai darinya di mana dulu gitu. Padahal mungkin kita melakukan langkah kecil, satu langkah saja itu masih jauh lebih baik daripada kita tidak melakukan langkah apapun walaupun kita punya knowledge yang cukup banyak. Mending kita punya satu knowledge langsung kita praktekin, kita punya knowledge langsung kita kerjakan, kita punya informasi tertentu langsung kita coba aktualisasikan di bisnis kita, di personal kita, di tim kita. Oke. Tepat sekali nih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pekik ya. Jadi sobat ekspor itu juga perlu tadi ya, tadi mindset, kemudian tadi motivasi dari diri sendiri ya Pak Pekik ya. Artinya itu sangat kuat sekali kan untuk untuk melangkah lebih maju, lebih tinggi lagi gitu ya Pak Pekik ya. Karena lagi-lagi dunia bisnis kan up and down Bu. Tidak selamanya itu hidup itu seperti flat ya. Tapi ya
ya seperti roda pedati, Iya, kadang di iya, atas, kadang di bawah. iya. Dan lagi-lagi yang bisa menyelamatkan bisnis kita itu berawal dari kita sendiri. Maka sekali lagi yang saya sampaikan, ketika kita mau scale up bisnis kita, itu yang pertama kali harus di scale up adalah personal diri kita sendiri. Si ownernya, si pemilik bisnisnya, mereka-mereka yang punya intensi tinggi terhadap bisnis ini, mau jalan enggak, mau running enggak, mau sustain apa enggak, ya kembali kepada si owner-ownernya ini sendiri. Kalau ownernya mereka tidak punya mindset fighter, mereka nggak punya mindset sebagai petarung, pejuang, maka mungkin kena hantaman sekali saja sudah Langsung, tumbang, iya, Bu. tumbang, Apalagi perekonomian Indonesia ini yang penopang utamanya justru UMKM, Bu. Bukan korporasi, bukan perusahaan multinasional, tapi UMKM. Iya. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa mental pejuang ini sudah ada di UMKM kita. Tinggal kita sedikit memberikan trigger tertentu, kita berikan knowledge tertentu agar mereka makin membuat sebuah giant leap yang lebih tinggi lagi. Iya. Oke, Pak Pekik. Nah, nanti ini tadi disebutkan ada juga motivasi, kemudian tadi mental yang sekuat baja gitu ya, Pak Pekik. Mungkin ada perlu diketahui juga ya UMKM ini untuk bisa menilai diri sendiri atau mengakses diri sendiri, istilahnya seperti itu ya, Pak Pekik ya. Tentunya ada semacam clue atau pengetahuan ya untuk UMKM itu bisa mengakses dirinya sendiri. Tadi mungkin Pak Pekik ada sedikit menyinggung kelemahan dan juga kemudian bisa melihat kelebihan unik tadi ya Pak Pekik ya, produk tadi mereka bisa tahu ini produk saya harus unik lain daripada yang lain. Mungkin produknya sama ya Pak Pekik ya, tapi dia punya marketnya sama, tapi bagaimana itu si UMKM itu bisa secara jeli gitu Pak Pekik tadi menambahkan nilai tadi ya supaya produknya itu kok bisa menarik gitu tuh dilihat. Sebenarnya kalaupun mau mulai dari proses yang sering kita jalankan juga, ini berlaku juga di semua bisnis Bu, tidak hanya di ekspor bisnis. Kita bisa melakukan yang namanya SWOT analysis. Nah, mungkin ini sudah sangat common. Kalaupun kita mau expand yang lebih advance, mungkin bisa juga menggunakan metode BMC, Business Model Canvas. Itu akan lebih tergambar luas gitu. Namun kalau mungkin kita start small lah ya, satu langkah kecil mulai dari SWOT analysis itu pun sebenarnya sudah cukup. Melihat kekuatan kita itu dari mana, melihat weakness-nya kita juga dari mana, kemudian opportunity-nya kita itu apa sebenarnya, sampai dengan tantangan-tantangan yang ada di luar itu apa. Gitu. Kalau kita sudah punya cukup gambaran yang komprehensif dari SWOT analisis ini sudah cukup kita gunakan sebagai sarana untuk menyusun yang namanya EMP, Export Marketing Plan, Export Business Plan. Nah, sehingga sekali lagi segala sesuatunya itu sebenarnya bukan berawal dari orang lain, berawal dari faktor eksternal, tapi justru berawal dari diri kita masing-masing. Selama kita belum mampu melihat diri kita itu punya strength apa, weakness-nya apa, dan di luar sana itu ada opportunity ataupun threat-nya apa, maka kita akan kesulitan untuk melangkah, menentukan strategi bisnisnya seperti apa, bagaimana kita menargetkan buyer, seperti apa sih bisnis yang tepat untuk kita, itu akan kesulitan. Jadi mungkin kalau SWOT analisis ini seperti kita melakukan evaluasi diri sih Bu. Nah, baru setelah evaluasi diri kita juga melakukan analisa terhadap teamwork kita, perusahaan kita, dan lingkungan yang mendukung atas perusahaan dan bisnis kita. Betul Pak Pekik ya. Jadi ini semacam PR ya, UMKM ini. Home fun Bu, kalau PR agak mindset kayaknya susah gitu. Tapi kalau dibuat home fun ya, pekerjaan rumah yang menyenangkan itu pasti kan tertrigger di otak bawah sadar kita. Ini menyenangkan loh untuk mencari kekuatan kita gitu. Betul. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Pekik ya, langkah kecil itu penting sekali ya. Langkah kecil itu untuk menuju langkah yang lebih besar lagi gitu ya Pak Pekik 1000 langkah tidak akan tercatat 1000 selama kita belum melangkah satu langkah kecil itu. Wah, ini betul-betul motivasi yang sangat menggugah semangat UMKM di seluruh Indonesia begitu ya Sobat Ekspor ya. Jadi tadi
IMP tadi Pak Pakik ya, IMP, Export Marketing Plan ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan IMP itu Pak Pakik? Export Marketing Plan ini sebenarnya sebuah tools untuk kita membuat planning agar kita mau terjun di dunia bisnis ekspor itu secara jelas. Roadmap-nya seperti apa? Apa sih yang harus kita kerjakan pertama kali? Apa sih yang harus kita kerjakan setelahnya? Sampai dengan bagaimana kita mengevaluasi bisnis kita. Tertuang segala sesuatunya dalam tools IMP itu, Export Marketing Plan. Mungkin kalau kita dibahas dalam satu slot waktu yang pendek ini nggak akan terjabarkan semua ya Bu ya. Mungkin next time kalau teman-teman punya kesempatan bisa berkontak dengan teman-teman PPEJP ya Bu ya. Betul ya. Ya nggak usah jauh-jauh, tadi yang sudah disebutkan ya Sobat Ekspor di awal acara tadi bahwa Sobat Ekspor yang memang tertarik untuk melakukan ekspor, untuk menambah wawasan juga, kemudian nanti juga bisa langsung mempraktekkan dari wawasan yang telah didapat ya Pak Pakik ya. Mungkin nanti Sobat Ekspor bisa langsung kontak ke PPEJP ya Pak Pakik ya. Dan di sini kita juga mengadakan training-training terkait dengan ekspor. Nah, berikutnya Pak Pakik, tadi yang terkait dengan kelebihan. Tadi kan Pak Pakik bicara dengan kelemahan ya, bagaimana itu mengevaluasi ya, mengevaluasi diri, mencari kelemahan-kelemahan. Nah, sekarang kalau untuk kelebihan bagaimana Pak Pakik? Apakah itu juga bisa langsung diterapkan saja gitu? Misalkan ini saya punya kelebihan, produk saya itu ternyata disenangi gitu. Saya itu kan semacam kelebihan juga ya Pak Pakik ya. Nah, itu seperti gimana Pak Pakik? Ya, kembali ke tadi Bu yang saya sampaikan, unique selling proposition, unique value proposition itu ngomongin bukan hanya sekedar produknya, tapi bisnisnya. Jadi melihat komprehensivitas dari sebuah bisnis itu tidak hanya bisa dilihat dari hanya produknya saja. Terkadang service kita sebagai seorang bisnismen terhadap orang lain, counterpart kita ya, atau buyer kita, atau customer kita, itu menjadi trigger tertentu orang purchasing. Bukan ngomongin soal melulu produk ada di mana-mana, banyak yang punya, atau bahkan barangkali mohon maaf yang produk kita nggak sebagus toko sebelah gitu barangkali ya. Ini sering terjadi. Tapi karena service kita excellence, maka buyer datang kembali, purchase kembali, repeat ordernya terus gitu. Nah, ini yang menjadi menentukan bahwa sekali lagi ngomongin soal strength itu bisa jadi tidak hanya dari personalnya saja, melainkan dari produk ataupun dari services si bisnis itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah kita punya strength itu apa enggak? Barangkali kita pribadi kesulitan melakukan analisa itu, kita juga bisa melakukan benchmarking. Kita bisa menggunakan tools, kita bisa menggunakan alat tertentu, kita bisa meminta mungkin expertise ataupun nggak usah jauh-jauh teman kita atau rekan dalam satu bisnis kita, kita tanya, kita punya strength apa sih, eksplorasi gitu. Pak Pakik itu punya strength-nya di sisi ini, gitu. Pinternya di sisi itu, tapi punya weakness yang lain. Gitu. Terkadang mungkin orang melihat diri kita jauh lebih objektif daripada kita sendiri melihat diri kita. Gitu. Tapi ini bukan berarti trigger untuk orang ngomongin orang ya. Habis lebaran udah ngomongin orang lagi dia. Tapi lebih kita melihat seseorang itu dengan kelebihan tertentu dan sebagainya itu terkadang jauh lebih komprehensif daripada diri kita melihat kelebihan kita sendiri ataupun weakness kita sendiri. Apa yang muncul kalau orang yang inferior mungkin sisi ini yang lebih muncul. Kalau orang superior yang lain yang akan muncul. Yang lebih mungkin boleh dikatakan ya objektif barangkali rekan-rekan yang terdekat dengan kita. Kita punya pasangan, punya suami, istri ataupun keluarga terdekat, barangkali mereka akan jauh lebih punya pandangan perspektif yang positif ataupun negatifnya itu cukup objektif lah gitu. Nggak berat sebelah gitu. Iya. Objektif gitu ya kata kuncinya ya Pak Pakik ya. Jadi Sobat Ekspor itu perlu menggali atau mengumpulkan informasi seakurat mungkin ya Pak Pakik ya, tadi terkait dengan kelemahan, kelebihan, strength dan weakness-nya gitu ya Pak Pakik ya. Jadi mungkin bisa Sobat Ekspor mungkin bisa membuat daftar atau list gitu ya Pak Pakik ya. Itu akan lebih melekat ya di dalam
mindset gitu ya Pak Pekik ya tadi, karena mindset itu juga penting sekali dalam rangka pengembangan diri ya, kapasitas dari UMKM itu sendiri ya. Jadi itu perlu evaluasi terus-menerus gitu ya Pak Pekik ya. Betul. Ya. Kemudian kalau tadi disebutkan Pak Pekik tadi time bond segala ya tadi ada di awal tadi Pak Pekik sebutkan, kemudian si UMKM itu juga perlu mencapai target tertentu gitu ya. Menetapkan target tertentu. Menetapkan target gitu ya. Nah, itu apakah perlu Pak Pekik ya? Artinya waktu itu terkait dengan time bond juga tadi ya, itu waktu sepertinya kok UMKM jadi seperti di Uber gitu ya Pak Pekik ya. Terkadang memang ini Bu, kita butuh suasana yang men-trigger diri kita sendiri juga. Seperti tadi analogi kita melakukan sebuah bisnis itu kayak kita sedang racing kan, sedang melakukan perlombaan gitu. Maka sekali lagi set up your goals. Ini yang pertama kali harus kita tentukan. Goals yang kayak apa sih? Yang smart, specific, measurable, achievable, reasonable, and time bound. Jadi mungkin sudah sangat common untuk kita melihat goalsnya itu, yang spesifik, yang mungkin benar-benar kelihatan nggak jauh dari apa yang ibaratnya mungkin nggak mungkin kecapai lah gitu, dan sebagainya. Sampai dengan time bound itu artinya ya kita harus mencapai target tertentu itu dalam kurun waktu tertentu juga. Kalau kita punya sebuah impian, let's say kita mau lulus SD nih, kapan sih waktunya? Ya setelah 6 tahun kan. Kalau meleset setahun mungkin tinggal kelas dan sebagainya kan berarti lewat target, ataupun kuliah mungkin kita punya target S1 berapa sih, 3,5 tahun, 4 tahun gitu, dan seterusnya. Jadi kurang lebihnya hampir sama sebenarnya. Kalau dari kecil pun kita di bangku sekolah pun sebenarnya sudah diberikan pendidikan juga ya, agar mereka punya target-target tertentu yang terikat oleh waktu itu. Maka nanti ketika kita sudah tahu semua strength kita apa, weakness-nya apa dan sebagainya, dan kita sudah menetapkan saya harus mencapai pencapaian tertentu kapan, itu pun sudah mudah kita tentukan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Let's say katakanlah semudah 1 bulan ini saya harus increase knowledge kita terkait dengan ekspor. Nah, waktunya 1 bulan. Nah, how to-nya sudah juga muncul. Mungkin kita belajar dari PPEJP, mungkin kita belajar dari sosial media, mungkin kita belajar dari komunitas dan sebagainya. Itu dalam 1 bulan mereka harus achieve, harus tercapai. Next-nya ya apa? Tentukan lagi goals setelahnya. Scale up terus. Nah, tahapan scale up inilah yang kita harus pantau sustainability-nya. Kalau yang namanya scale up itu tidak berhenti di dalam satu tahapan tertentu. Selama kita berhenti stuck di zona nyaman, sebenarnya boleh dikatakan saya sering menyebut itu adalah dead zone kita. Ini adalah zona yang mematikan buat UMKM ataupun bisnis. Kalau sudah merasa nyaman di bisnis, sudah merasa saya sudah achieve semuanya kok. Aku sudah bisa dapetin ini. Aku sudah dapetin itu dan sebagainya. Maka itu sebenarnya teman-teman merasa sudah posisi di dead zone. Tapi jarang yang menyadari. Udah punya, let's say barang kita sudah ekspor ke seluruh dunia. Kita sudah punya pabrik di seluruh dunia dan sebagainya. Selesai di situ? Enggak. Terus kita harus menggali terus. Apa sih potensi kita? Apa sih yang harus kita increase? Apa sih yang harus kita evaluasi? Dan terus ini continuous learning. Oke. Jadi jangan berhenti ya Pak Pekik ya. Intinya seperti itu ya. Jangan pernah berhenti ya Sobat Ekspor. Baik Pak Pekik, untuk selanjutnya ini mungkin kita ngobrol tentang target tadi ya Pak Pekik ya, yang disampaikan oleh Pak Pekik. Tadi terkait dengan target bahwa UMKM itu juga harus menentukan waktu yang tepat. Kapan sih mereka harus memulai, kapan sih mereka harus istilahnya itu ini start nih, start gitu kan ya. Kita harus mencapai titik tertentu gitu kan ya. Kemudian kita harus mencapai dalam waktu sekian lamanya gitu ya Pak Pekik ya. Nah, ini tentunya kan juga butuh persiapan ya Pak Pekik ya. Betul, mungkin apa aja titik kritisnya apa sih Pak Pekik ini? Sebenarnya tadi nyambung Bu yang pertama yang saya sampaikan, mulai dari bagaimana mereka menentukan target di awal, bagaimana mereka melakukan langkah pertamanya, bagaimana mereka
membuat sebuah analogi bisnis, Bu. Kalau bisnis ini sering saya buat analogi seperti halnya orang sedang melakukan race, sedang melakukan perlombaan. Maka dia sudah melihat dulu, oh finish line-nya saya di situ. Dia juga sudah siap dengan strategi untuk mencapai finish line-nya kayak apa. Tentunya kalau misalkan di bisnis kita sudah sering mendengar istilah SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, and time bound. Dan ini pun sebenarnya dari kecil kita sudah dididik sebenarnya, Bu, untuk melakukan proses penetapan goals tertentu dengan terikat waktu. Seperti hanya kita sekolah ya, mungkin mulai dari SD, SMP dan sebagainya, mereka pun sudah punya goals-nya sesuai dengan target waktu tertentu, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Ini pun sebenarnya boleh dikatakan dari awal secara sadar ataupun tidak sadar kita sudah diajari caranya menentukan goals dengan terikat waktu dulu. Kita juga mungkin kalau mau buat sebuah praktek yang mudah lah, ibaratnya oke, 1 bulan ini aku harus achieve apa sih? Kalau masih baru awal sekali belum pernah melakukan proses bisnis, maka 1 bulan pertama dia harus isi nih otaknya dengan knowledge soal bisnis. Kalau mereka sudah bisnis tinggal mau expand, maka 1 bulan ini mereka, let's say katakanlah aku harus 1 bulan punya knowledge ngomongin soal ekspor, ngomongin soal legalitas ekspor dan seterusnya. Jadi kita harus set up dari awal sebelum kita melakukan 1 langkah kecil untuk mengaktualisasikan diri kita dari persiapan ekspor yang cukup panjang itu tadi. Iya, iya Pak. Kalau misalkan ini nanti tadi di tengah jalan ya kan, namanya perjalanan bisnis itu tadi Pak Pekik juga sampaikan itu nggak semulus seperti yang mungkin perkiraan kita ya Pak Pekik ya. Pasti di jalan tuh pasti ada lah hambatan-hambatannya ya. Pasti. Nah, ini bagaimana Pak Pekik? Mungkin ada trik khusus ya kalau kita menghadapi hambatan gitu ya. Tadi kan nggak cukup dengan semangat juga ya Pak Pekik ya. Mungkin ada strategi ya Pak Pekik ya. Apakah itu strategi itu setiap UMKM pasti berbeda-beda ya, tergantung dengan masalah yang atau hambatan yang dihadapi gitu ya Pak Pekik ya. Pasti Bu. Sebenarnya kalau ngomongin hambatan ini pun ini sudah masuk ke faktor trade ya atau ancaman yang datang itu boleh jadi dari luar faktor luar. Tapi saya mungkin akan lebih spesifik ngomongin hambatan yang berangkat dari diri kita dulu gitu ya Bu ya. Nanti di kesempatan yang lain barangkali kita akan eksplor lagi bagaimana sih mengatasi hambatan yang datang dari luar gitu ya, dari faktor eksternal. Kalau kembali kepada faktor internal itu yang sering kali muncul sebenarnya adalah hambatan yang ngomongin soal perspektif dari internal pribadi si owner ataupun tim itu sendiri sebenarnya. Jadi boleh ambil sebuah case mudahnya adalah mental block. Seringkali orang itu muncul ya trauma persepsi lah boleh dikatakan. Karena aduh saya biasanya jualannya lokalan aja gitu. Aduh saya biasa jualannya ya begini-begini aja gitu. Atau saya nggak mampu achieve goals yang saya tetapkan sendiri dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan berasal dari faktor luar, tapi berasal dari diri pribadinya masing-masing. Itu pun juga bisa terjadi di tim-tim internal tim mereka juga gitu. Dan sekali lagi Ibu, ini pun bisa terjadi tidak hanya di small medium enterprise. Ini pun bisa terjadi di luar UMKM ataupun company yang skalanya kecil. Ini pun bisa juga terjadi pada enterprise yang juga multinasional. Oh gitu ya. Nah, kita punya strategi Bu untuk bisa keluar dari situ, keluar dari stagnasi ya. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus membangun sebuah perspektif untuk agile, untuk bisa beradaptasi secara cepat. Dan ini boleh dikatakan sifatnya memang revolusioner ya Bu, nggak ngomongin panjang, evolutif enggak, tapi melakukan proses sekedar penyegaran terhadap diri kita sendiri, ya take a break lah, mungkin let's say 1 jam, 2 jam di setiap pekerjaan kita jeda, itu akan lebih memberikan power cukup luar biasa buat kita. Kalau kita ngambil sebuah kebiasaan teman-teman klien saya Jepang, itu mereka biasanya boleh disebut sebagai power nap Bu. Mereka tidur sekejap mungkin 5-10 menit tapi punya
punya daya efek yang luar biasa, return their power gitu, mengembalikan power yang luar biasa gitu. Padahal waktunya cukup pendek sekali. Dan ternyata kalau boleh sharing dengan mereka, sudah diajarkan semenjak kecil. Gitu. Nah, kita memang belum terbiasa dengan tradisi itu, Bu. Tapi kita bisa kok mencari sarana seperti teman-teman di klien saya Jepang itu, seperti power nap ini, ya mungkin caranya satu orang dengan orang yang lain akan berbeda-beda. Gitu. Nah, tinggal kita mencari nih apa sih yang bisa ya boleh dikatakan mood booster kita apa sih gitu. Tim ini butuh mood booster apa sih gitu. Gathering kayak ataupun keluar dari pekerjaan mungkin setahun sekali dan sebagainya. Iya. Jadi semacam refreshing gitu ya Pak Bekik ya. Lebih boleh katakan seperti itu. Semudah kita refreshing lah, ngambil waktu break sekian waktu. Nah itu cukup lumayan bisa memberikan refueling lah power kita gitu. Oke. Ya kalau tadi terkait dengan kalau orang Jepang mungkin punya culture juga ya Pak Bekik ya. Jadi kebiasaan mereka juga ya. Nah mungkin kalau misalkan ada lagi mungkin suatu strategi mungkin ya untuk pengembangan itu tadi ya Pak Bekik ya. Artinya untuk meningkatkan kemampuan juga ya UMKM itu mungkin dengan membangun jejaring gitu mungkin ya Pak Bekik ya. Networking. Satu hal yang juga menjadi titik kritis kita ya. Bisnis ini terkadang terbangun bukan hanya sekedar karena kita punya produk yang powerful, punya produk yang bagus, punya service yang excellent, tapi terkadang juga dibangun karena kita punya networking yang kuat. Apalagi kalau teman-teman ya sekarang apalagi small medium enterprise punya banyak jejaring melalui komunitas-komunitas. Entah itu di WhatsApp, di Telegram, apapun platform media sosialnya, kita sangat mudah untuk berjejaring. Bahkan kita tidak hanya berjejaring atau networking hanya di lokal kita saja, di domestik saja, atau di sekitar kita saja. Kita juga bisa berjejaring secara global pula gitu. Dan itu cukup powerful untuk kali ini, Bu. Di saat-saat ini dengan punya jaringan ataupun networking yang powerful di luar negeri itu sudah membantu 50% proses marketing kita gitu. Jadi ini menyingkat dan memotong banyak sekali istilahnya cost lah Bu, daripada kita melakukan booming dengan ads ataupun booming dengan iklan itu memperkenalkan produk kita. Networking itu menjadi salah satu cara marketing yang sangat powerful. Gitu. Iya. Itu salah satu solusi juga ya Pak Bekik ya. Untuk istilahnya memangkas waktu juga ya, memangkas biaya juga ya tentunya ya Pak Bekik ya. Itu akan sangat-sangat berpengaruh sekali gitu ya. Nah, kalau tadi tadi masuk analisa SWOT tadi ya, ada hambatan, kemudian ada kekuatan juga, kelebihan tadi, kemudian opportunities juga, kemudian kelemahan juga ya Pak Bekik ya. Nah, di luar itu Pak Bekik, di luar dari keempat materi itu ya Pak Bekik, apakah ada semacam trigger itu ya, atau pemicu lainnya yang bisa juga mengembangkan atau untuk mengincrease tadi UMKM itu gitu loh Pak Bekik ya. Misalkan mungkin tadi lewat ekspor marketing plan gitu ya Pak Bekik ya. Itu salah satu tools aja Bu sebenarnya. Kalaupun kita mau terjun di dunia bisnis ini pun sangat banyak sekali sarana yang bisa kita kerjakan ataupun kita bisa pakai fasilitasnya, toolsnya dan sebagainya. Apalagi ini sangat berbeda dari awal saya terjun di dunia bisnis ini Bu, di ekspor. Media sosial sudah sangat luar biasa banyak. Bahkan media sosial ini pun sudah memberikan fasilitas yang cukup mumpuni lah Bu. Ibaratnya kalau kita tidak ambil fasilitas itu, baik yang free ataupun yang paid, yang berbayar ataupun yang gratisan, itu sudah sangat banyak sekali di luaran sana. Assessment apapun yang bisa membantu kita untuk mengenali potensi diri kita pun sudah sangat mudah untuk kita jangkau, sangat mudah untuk kita akses dibandingkan dengan mungkin 10 tahun ke belakang yang ketika 11 tahun, 12 tahun ke belakang yang ketika kita awal terjun di dunia bisnis itu belum seramai ini sekarang gitu. Apalagi banyak muncul komunitas dan sebagainya. Maka sekali lagi teman-teman, banyak-banyaklah kita mencari knowledge dari berbagai sumber
tinggal kita mencoba istilahnya mengerjakan lah apa yang kita peroleh, kita kerjakan apa yang kita ketahui, dan kita melangkah dengan satu langkah kecil agar kita juga tidak tertinggal dan tergilas oleh zaman, apalagi kalah dari persaingan dari UMKM yang lainnya. Gitu. Iya. Oke, Pak Pekik, mungkin untuk menutup perbincangan kita hari ini ya Pak Pekik, mungkin dari pengalaman pribadi dari Nusa Fresh itu sendiri ini tadi Pak Pekik cerita ya di awal itu bahwa membangun semacam perusahaan itu butuh waktu gitu ya Pak Pekik. Mungkin bisa sedikit Pak Pekik bercerita nih pengalaman dari Nusa Fresh itu bagaimana sih awalnya itu kemudian bisa berkembang sampai sejauh ini gitu dengan Pak Pekik sebagai ownernya nih. Banyak banget Bu, bisa berepisode-episode Bun tadi. Mungkin ada clue-nya gitu Pak Pekik ya terkait dengan pembicaraan kita hari ini ya Pak Pekik ya. Ya, jadi Nusa Fresh ini dibangun atas dasar sebuah riset juga Bu, knowledge yang kita bangun juga dari tim founder dan co-founder. Jadi Nusa Fresh tidak bangun atas trigger personal, melainkan dari trigger marketnya. Jadi kalau kita ngomongin bisnis ini ada 2 trigger yang lumayan bisa start up sebuah bisnis. Ada yang market trigger, ini market driven kalau boleh dikatakan. Yang kedua product trigger ataupun product driven. Nah, kami ini kuatnya di market Bu. Kami melihat ada peluang setelah kami melakukan riset, setelah kami melihat global itu kayak apa sih? Apa yang diminati oleh dunia internasional terhadap produk-produk Indonesia. Kami melakukan riset yang juga tidak sebentar, dan kita berulang kali melakukan eksperimentasi. Mulai dari kita melihat sourcingnya ke bawah, kita mulai grabbing potensial buyer, potensial market, sampai dengan kita mencoba melakukan trial shipment dan sebagainya. Memang ya betul, sekali lagi tidak semudah seperti yang kita lihat sekarang. Itu pun kita masih up and down juga. Terlebih sekali lagi Nusa Fresh produknya adalah produk-produk perishable, produk-produk yang handlingnya cukup super Bu, tidak semudah seperti produk-produk yang non perishable, sehingga ada knowledge yang lebih dibandingkan dengan handling produk-produk biasa. Nah, ini menjadi salah satu pengalaman kami, harus belajar lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar ngomongin proses bisnis eksportasinya, logistiknya, pengirimannya, paymentnya, tapi juga bagaimana kita berpikir serta belajar dari awal, mulai dari start on farm-nya. Nah, ini mau nggak mau kami juga harus terjun sampai dengan on farm-nya gitu. Walaupun kami co-founder tidak ada basic sama sekali di on farm, tapi tertuntut untuk bisa menjawab semua demand, permintaan market, pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Maka mau nggak mau kita juga harus terjun ke lapangan sampai dengan on farm-nya. Ini menjadi challenge buat kami juga Bu. Bukan berarti kami yang paling expert, tapi kita punya pengalaman di situ. Iya. Jadi harus paham juga proses produksinya gitu ya Pak Pekik ya. Jadi owner itu ya Sobat Ekspor, menjadi seorang owner tuh tidak hanya duduk manis ya Pak Pekik ya, duduk-duduk kemudian ini timnya yang bekerja gitu, tapi juga malah harus lebih paham ya Pak Pekik ya, harus menguasai gitu ya. Hulu hilirnya harus menguasai, walaupun bisa jadi boleh saya katakan tidak semua yang kita ketahui itu kita kerjakan sendiri. Betul. Nah, karena apalagi dunianya sekarang adalah dunia kolaboratif, maka terbuka kesempatan untuk kita berkolaborasi dari seluruh supply chain yang ada. Kami juga banyak berkolaborasi dengan kelompok petani-petani, gapoktan, komunitas-komunitas yang mereka menjadi salah satu dari sekian banyak supply chain di kami. Jadi Nusa Fresh tidak menjadi powerful tanpa adanya mereka, dan mereka pun juga bisa banyak terbantu oleh kehadiran kami untuk bisa memasarkan produknya lebih jauh lagi. Oke. Mantap sekalian ya Pak Pekik ini. Jadi ekspor marketing plan-nya memang betul-betul sudah berjalan bagus sekali ya Pak Pekik ya. Nah, ini mungkin bisa ditiru oleh Sobat Ekspor dimanapun berada ya. Jadi untuk meningkatkan atau mengincrease tadi scale up your business tadi itu memang tidak mudah ya Pak Pekik ya. Betul. Tapi itu tadi langkah kecil itu akan menjadi awal dari kesuksesan ya suatu
UMKM yang kita miliki gitu ya Pak Peki ya, kita bangun ya. Betul. Jadi untuk membangun dari perusahaan itu tidak cukup hanya modal yang kita miliki ya Pak Peki ya, tapi juga lebih utamanya adalah mengupgrade dari diri sendiri kita sendiri ya Pak Peki ya. Knowledge, mindset itu penting sekali ya Pak Peki ya. Supporting juga perlu dibangun Bu. Supporting ya, betul sekali tadi. Networking juga tadi ya Pak Peki ya. Itu sangat penting sekali ya. Jadi kemudian gini Pak Peki, kalau misalkan ini perusahaan itu tadi yang saya tadi tanyakannya skalanya mikro, kemudian kan memang dia harus menapak step by step-nya dulu ya Pak Peki ya, untuk bisa meningkat lagi ya, kemudian produknya, kemudian kemampuan dirinya juga gitu ya. Nah itu kalau misalkan ini suatu perusahaan itu ingin tadi membangun jejaring atau mengembangkan networkingnya gitu. Apakah itu juga bisa dikolaborasi gitu loh Pak Peki ya? Artinya misalkan ini Nusa Fresh ini kemudian dengan misalkan UMKM apa gitu kan ya. Apakah itu juga bisa kolaborasi gitu Pak Peki? Sangat terbuka Bu kita untuk kolaborasi dengan siapapun. Artinya barangkali kita tidak punya marketnya secara langsung, tapi kami juga punya banyak teman-teman dari komunitas juga yang mereka juga barangkali punya alternatif market yang tepat untuk produk-produk tertentu. Kami juga tidak menguasai seluruh market, terlebih kami punya experience, kami punya ekspertasi di satu bidang, tapi tidak menutup kemungkinan dengan berbekal networking tadi. Saya sampaikan itu tidak hanya sekedar potensi marketnya saja, tapi juga potensi supply-nya. Jadi kedua belah pihak ini antara si supply maupun si marketnya bisa kita mediasi ataupun bisa kita kolaborasikan bersama. Walaupun mungkin eksekusinya tetap teman-teman sendiri juga yang akan berkorespondensi ataupun bernegosiasi langsung dengan jaringan ataupun networking yang ada di kami gitu. Jadi tidak perlu ibaratnya khawatir ya kalau saya pengen belajar tapi nanti kalau mau jualnya gimana gitu. Atau saya sudah belajar, saya sudah coba melakukan satu step kecil tapi kok belum berhasil dan sebagainya. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu, dan kita harus persisten dengan proses dan waktu yang kita jalani itu sendiri. Oke, iya. Jadi itu tadi ya Pak Peki ya, untuk peningkatan diri tadi ya, otomatis kitanya juga harus sadar diri ya, harus yang kitanya harus bergerak gitu ya Pak Peki ya. Oke, Pak Peki mungkin ini sepertinya waktu juga ya yang akan memisahkan kita ya, tapi ini baru sebentar ini Bu. Iya, sepertinya baru sebentar ya Pak Peki ya, ternyata waktunya sudah berlalu. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan hari ini, Pak Peki sebagai narasumber yang sudah memberikan pencerahan kepada Sobat Ekspor ini, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat ya Pak Peki ya. Artinya kita sama-sama mengupgrade diri, terutama khususnya juga UMKM di seluruh Indonesia ya, supaya mereka itu juga bisa meningkatkan kapasitas diri, kemudian dari skala mikro bisa menjadi yang lebih besar lagi gitu ya Pak Peki ya. Ya kita semua. Iya, amin. Dan tentunya juga selalu sehat dimanapun berada ya Pak Peki ya. Nah itu modal utama juga ya. Baik Sobat Ekspor, demikian yang bisa kami sampaikan hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Ekspor bisa langsung ditampilkan atau disampaikan melalui kolom komentar. Nah nanti akan kami balas, akan kami coba untuk sampaikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dari Sobat Ekspor. Baik Sobat Ekspor, semoga semuanya kita menjadi pribadi-pribadi atau pengusaha-pengusaha yang sukses dan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Maju terus UMKM Indonesia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema dan topik yang berbeda dan juga menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.